Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Anak-anak, bagaimana kabar Anda hari ini? Pak Guru berharap Anda tetap semangat, sehat, dan fokus dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan ke-8 ini, materi yang akan kita bahas dengan submateri perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Indikator pencapaian menjelaskan perkembangbiakan vegetatif dan generatif pada tumbuhan Gymnospermae, paku, dan lumut. Kita masuk pada pembahasan materi pertama, itu reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka. Contohnya pohon cemara, pinus, pohon melinjau, pakis haji, dan lain sebagainya. Nah, ini gambar contoh pohon cemara. Dan yang selanjutnya pohon pinus. Dan yang ini adalah gambar strobilus dari pohon melinjau atau genemon. Dan yang selanjutnya gambar pohon pakis haji. Bagaimana cara reproduksi tanaman Gymnospermae? Kita lihat reproduksi seksual atau kawin. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi seksual atau generatif yang disebut dengan strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjau terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu Strobilus jantan dan Strobilus betina. Nah, ini Strobilus betina dan Strobilus jantan pada tumbuhan melinjau. Ini Strobilus betina dan ini Strobilus jantan. Ini juga pada tumbuhan cemara. Ini Strobilus jantan dan ini adalah Strobilus betina. Nah, serbuk sari yang dihasilkan oleh tumbuhan pinus, jadi ini adalah tumbuhan pinus, adalah serbuk sari yang bersayap. Ini adalah tumbuhan pinus. Sedangkan pada tumbuhan pakis haji, Strobilus jantan dan betina terpisah atau tidak berada dalam satu pohon. Pada Strobilus jantan terdapat sporongia atau ruang-ruang spora. Nah, ini adalah gambar Strobilus jantan dan Strobilus betina pada tumbuhan pakis haji. Ini adalah jantan dan ini adalah betina. Kita lihat reproduksi vegetatif dari tumbuhan Gymnospermae. Anak-anak, dapatkah tumbuhan Gymnospermae bereproduksi secara aksesual atau vegetatif?
tumbuhan gimnospermae yang dapat bereproduksi secara aksesual, misalnya tumbuhan pakis haji dan tumbuhan pinus. Tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Nah, ini gambar tumbuhan pakis haji. Ini adalah bulbil pada tumbuhan pakis haji. Sedangkan tumbuhan pinus dapat berkembang biak dengan menggunakan tunas akar. Nah, ini gambar tunas akar pada tumbuhan pinus. Kita masuk ke reproduksi tumbuhan paku. Ini gambar tumbuhan paku. Tumbuhan paku berkembang biak, ada yang secara vegetatif dan juga secara generatif. Kita lihat reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif atau istilahnya adalah aseksual pada tumbuhan paku dilakukan dengan menggunakan rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Jadi ini adalah gambar rizoma dari tumbuhan paku. Kita masuk yang B, reproduksi generatif atau seksual. Tumbuhan paku yang kita amati adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora. Spora akan tersebar dan akan tumbuh menjadi protalium jika lingkungannya sesuai untuk tumbuh. Pada tahap gametofit dimulai ketika protalium tumbuh. Protalium akan berkembang dan menghasilkan antheridium dan arcogenium. Antheridium atau sel kelamin jantan akan menghasilkan sperma berekor dan arcogenium akan menghasilkan sel telur. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh arcogenium. Sigut yang tumbuh dan berkembang akan memulai tahap sporofit baru menghasilkan spora. Kita lihat daur hidup dari tumbuhan paku. Nah, ini adalah gambar daur hidup dari tumbuhan paku. Ini adalah tumbuhan paku masuk pada tahap sporofit. Jadi tumbuhan paku memiliki spora berada pada bagian bawah daun. Di dalam bagian bawah daun terdapat kotak spora atau istilahnya sorus. Apabila kotak spora terkena air, maka dia akan mengeluarkan spora dan tumbuh pada tempat yang sesuai menjadi protalium. Protalium yang telah berkembang, di dalam protalium ada sel kelamin jantan atau antheridium dan ada sel kelamin betina atau arcogenium. Apabila terjadi pembuahan, maka akan membentuk zigot. Dari zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku muda. Dan dari tumbuhan paku muda berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa atau tumbuhan paku yang telah menghasilkan spora. Demikian seterusnya. Kita masuk reproduksi tumbuhan lumut.
Ini beberapa gambar dari contoh tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut berkembang biak, ada yang secara vegetatif dan ada juga secara generatif. Kita masuk pada reproduksi secara generatif. Ini adalah gambar tumbuhan lumut. Ini pada tahap gametofit. Ini yang sering kita dapat jumpai. Sedangkan pada tahap sporofit itu sulit untuk kita jumpai. Pada tahap sporofit, tumbuhan lumut telah menghasilkan kapsul atau spora. Tumbuhan lumut berkembang biak menggunakan spora atau pada saat reproduksi secara generatif dan mengalami pergiliran keturunan yang berbeda seperti tumbuhan baku. Tumbuhan lumut yang kita jumpai berada pada tahap gametofit. Jadi pada tahap gametofit ini tumbuhan lumut yang dapat kita jumpai. Nah, kita lihat daun hidup dari tumbuhan lumut. Kita ketahui bersama bahwa tumbuhan lumut yang kita jumpai itu pada tahap pembentukan zigot. Nah, kemudian zigot dia berkembang menjadi sporofit muda. Nanti dari sporofit muda berkembang menjadi sporofit dewasa atau lumut yang telah menghasilkan spora. Apabila spora jatuh pada tempat yang sesuai dengan kondisi lumut, maka tumbuh akan menjadi protonema. Di dalam protonema dia menghasilkan sel kelamin jantan atau antheridium dan sel kelamin betina atau archegonium. Apabila terjadi fertilisasi, maka sperma akan berenang ke gametofit betina. Jadi fertilisasi terjadi ketika musim hujan, sel sperma berenang ke gametofit betina atau sel kelamin betina dan akan membentuk zigot. Kemudian seterusnya. Kita lihat reproduksi vegetatif atau aksesual dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengalami reproduksi aksesual melalui kucup atau gemai dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Nah, ini contoh gemai pada tumbuhan lumut hati atau kucup pada tumbuhan lumut hati. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Guru berharap Anda dapat menyimak kembali dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.